Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriana Umar dengan nomor induk 1811022 IAIN Manado, Fakultas Syariah, Program Studi Ahwal Al-Syasyiyah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai fikih jinayah yang ada di Arab Saudi. Seperti yang sudah kita ketahui, fikih jinayah disebut juga dengan hukum pidana Islam. Baik, langsung saja, hukum pidana di Arab Saudi terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah had. Nah, had di sini adalah di mana setiap tindak pidana yang sanksinya telah ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis wajib diterapkan apabila syarat-syarat penetapan had sudah terpenuhi. Nah, dalam kasus had sendiri, apabila telah dijatuhkan vonis yang berstatus inreh atau berkekuatan hukum tetap, maka baik pemerintah, hakim maupun ahli waris tidak dapat memaafkannya. Artinya, sanksi dari hukum had ini harus atau wajib diterapkan atau ditetapkan kepada pelaku tindak pidana. Nah, dalam had sendiri terdapat 3 jenis sanksi. Yang pertama adalah sanksi berupa cambukan. Itu diberikan kepada si pelaku perzinahan atau tuduhan palsu berbuat zina dan pemabuk. Kemudian yang kedua yaitu hukum potong tangan. Nah, hukum potong tangan ini diberikan kepada pelaku tindak kejahatan berupa pencurian. Yang ketiga adalah hukuman mati. Nah, hukuman mati ini berlaku kepada yang pertama murtad, kedua kepada pelaku pembunuhan berencana, perampokan, pemberontakan, dan sihir. Yang kedua adalah takzir. Nah, takzir di sini adalah setiap tindak pidana yang sanksinya tidak ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis, maka penetapannya dilakukan oleh hakim atau pemerintah sesuai dengan ijtihad sepanjang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis demi kemaslahatan umum. Nah, dalam kasus takzir, pemerintah atau hakim mempunyai wewenang untuk menentukan jenis hukumannya. Dalam kasus ini juga, baik pemerintah maupun hakim dapat meringankan ataupun memberatkan hukuman yang diterima oleh pelaku tindak pidana sesuai dengan pertimbangannya atau sesuai dengan pertimbangan yang telah mereka tentukan. Di dalam takzir ini terdapat 2 jenis sanksi. Yang pertama adalah sanksi hukuman mati. Sanksi hukuman mati ini diberlakukan kepada pelaku narkoba dan penjualan orang. Yang kedua adalah sanksi yang berupa cambukan dan penjara. Nah, dalam kasus ini sanksi dapat diberlakukan kepada tindak pelaku pidana yang berupa penipuan dan pemalsuan. Dan yang ketiga adalah kisos. Nah, kisos ini di mana hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana sesuai dengan apa yang dilakukannya kepada korban tersebut. Hukum ini telah ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Nah, dalam kasus kisos ini, pihak ahli waris dari korban tersebut dapat memaafkan pelaku tindak pidana ini dengan memberikan kompensasi berupa membayar diat atau denda yang telah ditentukan di dalam peraturan hukum yang ada di Arab Saudi. Dalam kisah terdapat 2 macam sanksi. Yang pertama adalah sanksi hukuman mati. Ini diberlakukan kepada pelaku pembunuhan berencana. Kemudian yang kedua adalah sanksi berupa membayar diat. Ini diberlakukan kepada kecelakaan lalu lintas, penyiksaan orang atau pencederaan cacat. Nah, kemudian dalam hukum pidana Islam terdapat 2 macam hak. Yang pertama adalah hak umum atau disebut juga al-haq al-am. Nah, di sini pemerintah dapat meringankan beban atau sanksi yang diterima oleh pelaku tindak pidana pada hari-hari tertentu seperti pada hari raya, bulan Ramadan, dan hari nasional. Kemudian yang kedua adalah hak khusus. Nah, hak khusus ini disebut juga dengan al-haq al-khos. Nah, di sini pemerintah tidak dapat ikut campur tangan dalam memberikan dispensasi karena ini merupakan hak khusus dari ahli waris korban. Nah, di sini
ahli waris dapat meringankan beban dari si pelaku pidana dengan memberikan kompensasi berupa pembayaran diat seperti yang sudah saya jelaskan tadi di dalam hukum kisos. Baik, itulah tadi pemaparan tentang hukum pidana Islam yang ada di Arab Saudi. Semoga dengan pemaparan yang singkat tadi bisa dimengerti dan mudah dipahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.